Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 10 Juni, Pekan Biasa yang ke-10. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 1-12. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu dan menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hal utama yang kita cari dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan. Dalam mencari kebahagiaan itu, kita mengalami pasang surut jatuh bangun. Sadar atau tidak, selain dicari, kebahagiaan itu pun salah satu yang kita tuju dalam hidup ini. Karena itu, dalam pengajarannya di bukit, Yesus menggunakan kata berbahagialah dalam semua yang diungkapkannya. Sayangnya, kehidupan ini sungguh punya banyak liku. Ada duka cita, ada sukacita, ada kemiskinan, ada kelimpahan, ada kelaparan, ada penderitaan, kegembiraan, kesedihan. Namun, gerak rohani yang Yesus harapkan adalah miskin di hadapan Allah, tahu diri dalam kerohanian, lapar dan haus akan kebenaran. Itulah yang utama yang Yesus harapkan. Dan harus banyak perisai rohani yang perlu dimiliki, misalnya murah hati, suci hati, dan membawa damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka yang utama dalam lika-liku hidup ini adalah mengikuti kehendak Yesus. Kita tidak sembarangan dalam hidup ini. Tetap harus punya tujuan yang jelas dan benar. Maka sabda bahagia sebagai salah satu bagian dari khotbah di bukit yang Yesus berikan ini adalah pegangan rohani kita dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita diajak untuk menghadapi semua suka duka kehidupan dengan kekuatan pengharapan. Yesus pasti akan menuntun kita dan membuka jalan bagi kita.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.